Sobat lansia yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali di dalam renungan usia lanjut pada kesempatan hari ini. Sobat lansia, firman Tuhan terambil dari Mazmur 71 ayat 9. Tetapi sebelum kita membacanya dan merenungkan firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kembali sebab Tuhan tidak pernah berhenti menyapa kami. Kami rindu Tuhan, firman-Mu ini memberikan kami mengerti apa yang Tuhan inginkan kepada kami. Khususnya kepada opa, oma, om, tante, bapak, ibu yang sudah lanjut usia. Biarlah firman ini juga berbicara kepada setiap mereka. Agar mereka percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat lansia yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, pembacaan kita terambil dari Mazmur 71 ayat 9, firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Mazmur ini berisi doa orang yang sudah tua, yang menghadapi kesulitan dan sungguh-sungguh waktu itu dia memerlukan bantuan Tuhan untuk membebaskan dirinya dari segala ketakutan, dari segala kecemasan, dan juga dari segala musuh-musuhnya. Dia telah berjalan sejak ia masih muda bersama dengan Allah dan mengalami kesulitan-kesulitan luar biasa di dalam hidup ini. Saat usia menjadi lanjut, mungkin ada kekhawatiran yang tiba-tiba muncul di dalam hidupnya. Banyak orang yang memang sudah mulai tua, kemudian dihinggapi dengan rasa cemas yang berlebihan di dalam hidupnya, khawatir ketika mereka menjadi tua. Mungkin karena anak-anaknya sudah tinggal jauh dari mereka, sehingga rasa-rasanya hidup ini kok menjadi sepi kembali. Mungkin juga dia berpikir, wah, anakku sudah tidak membutuhkan aku lagi karena aku sudah lanjut usia. Banyak sekali orang-orang tua yang juga harus menghabiskan hidupnya di panti jompo. Ada yang memang sudah tidak memiliki sanak famili. Ada pula yang memang sengaja dititipkan oleh anak-anaknya karena mereka merasa kerepotan dan tidak sanggup untuk merawat orang tuanya. Saudara, itulah yang menjadi kecemasan manusia di usia tua ini, sobat lansia. Apalagi apabila pasangannya lebih dulu meninggalkan dirinya dan dia merasa begitu sepi dan tersendiri. Banyak pertanyaan mungkin di dalam benak mereka. Mungkin ada yang sering berkata, mama atau papamu ini sudah tidak berguna lagi bagi kalian. Banyak orang tua yang ngomong kepada anaknya seperti itu. Sehingga anaknya merasa tidak enak, lalu mengatakan, tidak kok papa mama berguna bagi kami. Kalau papa mama tidak ada, maka kami pun pasti tidak ada. Tapi sobat lansia, jangan putus asa. Jangan mundur iman kita, jangan khawatir. Kenapa? Ada puisi karangan Joseph Campbell yang sangat menarik sekali. Dia mengatakan bahwa usia tua itu bagai sebatang lilin yang putih di tempat suci, demikianlah keindahan wajah tua. Jadi ketika orang berkata wajah tua sudah mulai keriput, wajah tua sudah mulai jelek, justru Campbell mengatakan bahwa wajah tua itu bagaikan sebatang lilin di altar suci Tuhan. Sungguh sangat indah. Dan Tuhan tidak pernah tinggalkan anak-anaknya sekalipun anak-anaknya itu sudah tua. Ada satu cerita tentang satu pasukan tentara yang melewati satu desa. Ternyata beberapa hari yang lalu, yang lewat di desa itu, ada tentara-tentara yang melakukan peperangan. Lalu kemudian desa itu hancur berantakan dan kosong melompong karena penduduknya pada lari ketakutan dan ada yang mati. Ketika tentara itu melewati rerimbunan semak-semak, terdengar suara tangisan. Komandan pasukan itu langsung berkata, cepat lihat apa yang ada di sana, di balik semak-semak itu. Setelah dilihat ternyata ada seorang perempuan
dan 2 orang anak yang masih kecil-kecil selamat dari pertempuran itu dan mereka bersembunyi di sana. Komandan berkata, "Prajurit, cepat kau berikan makanan yang kita punya untuk 2 orang anak itu dan ibu itu." Kemudian diberikanlah kepada mereka beberapa roti oleh prajurit itu. Kedua anak kecil itu terlihat begitu lahapnya makan roti itu dengan begitu banyaknya. Sedangkan perempuan tadi hanya memberikan roti itu kepada kedua anak itu. Lalu roti itu habis. Prajurit itu berbisik satu dengan yang lain, "Kenapa ibu itu tidak makan?" Lalu salah satu prajurit mendekati komandan lalu berkata, "Komandan, mengapa perempuan itu tidak makan?" Lama sekali terdiam. Lalu komandan itu berkata kepada prajurit itu adalah ibunya. Sobat lansia, kalau seorang ibu rela lapar demi anaknya, kalau seorang ibu rela memberikan nyawanya bagi anaknya, Alkitab berkata apa? Apalagi Bapakmu di surga jauh lebih sayang sama kita. Jadi sobat lansia, berapapun usia kita, apa yang ada di dalam tubuh kita, sakit seperti apa, percayalah Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Dan Dia akan selalu memelihara kita, bahkan juga selalu mengasihi sobat lansia semuanya. Itu sebabnya di usia tua sekalipun tetap bersemangat, tetap pegang tangan Tuhan, jangan kendor, tetap memiliki iman pengharapan di dalam Tuhan, selalu bersyukur, jangan mengeluh. Karena Yesus bersama-sama sobat lansia. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang berjanji tidak akan meninggalkan kami. Hamba-Mu berdoa bagi sobat lansia yang mungkin sudah ada berusia 70 tahun, 80 tahun sekian. Mereka memiliki daya tahan tubuh yang sudah makin menurun. Ada yang sakit-sakit, ada yang mulai khawatir dengan kehidupannya, atau mungkin berpikir sudah tidak berguna. Ingatkan selalu Tuhan Yesus bahwa Engkau ada bersama mereka, sehingga mereka tidak usah khawatir, tidak takut lagi, tetapi berbalik menjadi pribadi yang penuh semangat, menyatakan imannya, dan hidup di hadapan Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat lansia, kalau renungan ini menjadi berkat bagi kita semuanya, kirimkanlah kepada orang-orang yang sudah lanjut usia juga, agar mereka dikuatkan bersama-sama dengan sobat lansia. Tuhan memberkati.